Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, ayah bunda semua, alhamdulillah hari ini kita ngaji yang kesekian kalinya. Ada narasumber yang subhanallah luar biasa. Dia adalah Kiai Haji Nurul Huda, yang biasa disapa oleh kita semua Ayah NH. Keren ya, Ayah NH. Dia adalah pengasuh pesantren motivasi Indonesia. Yang di mana Pak Yai? Bekasi. Kalau mau ke sana silakan. Kita ke sana sambil nyari ilmu dari beliau. Dan yang kedua, beliau adalah divisi usaha LDPBN. Dan hari ini kita akan ngaji tentang prophetic parenting atau parenting kenabian. Sahabat, insya Allah begini arahnya beliau akan ngasih ilmu kita. Bagaimana arah agar kita didik anak mencontoh nabi didiknya. Itu Yai ya. Itu kira-kira secara global. Monggo Yai langsung saja. Baik, terima kasih Bu Nyai. Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita selalu mampu melangitkan syukur ini, bukan hanya agar supaya karunia kita bertambah, tetapi akan semakin cerdas ruhiyah dan nafsiyah di dalam diri kita semua. Amin Yai, amin. Ya, terima kasih nih Bu Nyai bisa diundang ke Majelis Parenting melalui akun Facebook LDPBNU. Ini dibuka aja kali ya sedikit. Oke Yai, dibuka saja. Saya agak jauh kok. Biar Yai kelihatan kita tetap jaga jarak. Insya Allah saya jauh kok. Iya, baik. Kalau kita bicara tentang parenting, maka tidak boleh lupa bahwa secara akar kata atau secara semantik, parenting ini berasal atau berangkat dari kata parents yang artinya orang tua, begitu Bu Nyai. Baik, Yai. Kata parents artinya orang tua. Maka parenting adalah ilmu tentang pengasuhan yang sebetulnya subjek terutamanya adalah orang tua. Orang tua, oke. Meskipun kadang-kadang ada orang tua yang punya kendala dalam mengasuh anak, lalu kemudian datang ke seorang konselor yang menguasai parenting, lalu minta diajarkan bagaimana caranya untuk mengasuh anak. Okay. Padahal sebetulnya masalah itu seringkali tidak terjadi pada diri anak. Waduh, saya kesinggung nih. Namanya saja parenting kan. Betul, ya. Berarti seluruh persoalan keilmuan ini harus based on parents, si orang tua. Mungkin ada experience di sana, ada pengalaman. Tetapi juga jangan dilupakan yang disebut dengan skill, parenting skills, kemampuan untuk melakukan pengasuhan. Nah, basicnya kan dalam parenting itu begini, karena kita tahu bahwa subjeknya adalah orang tua dan kemudian objeknya juga orang tua sebetulnya. Saya tidak ingin menyebut anak di dalam kapasitas sebagai orang yang terzalimi, terhakimi, sebagai problem maker gitu kan, tertindas gitu. Dan seringkali memang dialamatkan begitu. Ini anak saya bermasalah begini. Disebutkanlah satu persatu, ada persoalan bangun tidurnya sulit, motivasi belajarnya rendah, makannya susah, gadget, terlalu keranjingan dan lain-lain. Orang tua ngelawan. Padahal kalau kita kerucutkan persoalan gadget saja misalnya, memang siapa yang memfasilitasi gadget? Bapaknya ya. Ketika kemudian pulsanya habis juga yang beliin orang tua. Kita ya gitu. Bahkan bank kuota disiapkan itu kan dengan wifi misalnya. Betul, ya. Jadi ini persoalan yang harus kita kembalikan dulu. Saya ingin membawa ini di dalam situasi yang nyaman dulu, damai dulu, bahwa jangan dulu alamatkan persoalan ini kepada anak, tapi syuf qalbak. Lihat dulu hati Anda, lihat dulu diri Anda. Sehingga kita ingin mendudukan persoalan ini bahwa ketika kita menjadi orang tua, kita harus siap dengan satu paket. Jangan hanya mau enaknya, tapi juga harus anaknya gitu. Ini kadang dia mikir enak tapi nggak mikir anak. Oh, pemirsa,
Oh, keren banget nih. Mau enak gak mikir anak, gawe tok. Gawe tok. Jawa ya, saya Jawa. Iya, karena itu persoalan kan pernah muncul begini. Ada orang tua, katakanlah seorang ibu ya, yang ribut sama anaknya dianggap membantah, kemudian dicap durhaka, lalu kemudian si ibu itu berkata, kamu kalau nggak taat nanti ibu masukkan lagi ke rahim ibu. Waduh, gua telan lu gitu. Gue lagi ya. Gua telan lu. Itu gimana cara masukinnya kan? Nah, si anaknya ternyata juga tidak educated. Akhirnya si anak berkata begini, siapa juga yang pesan keluar dari rahim ibu? Kalau Akhirnya aku jadi mau, cekcok ya. Iya, kalau aku mau, aku dari ibu yang lain aja deh. Dari ibu temanku, yang belum gitu pindah kan. ya. Oke ya, sebentar ya. Sahabat, saya pengen tahu tuh artinya apa? Syukolbak. Untuk didik anak kayak apa sih kok syukolbak itu? Lihat hatimu. Oh, dari hati saya. Ya, karena orang tua adalah cermin, cetak biru dari anak. Cetak biru. Betul. Bukan tenda blueprint. biru ya. Dia blueprint. Kalau Oke. kita mau melihat akhlak anak kita, lihatlah akhlak kita. Kita adalah cermin dari anak kita. Itu kenapa kemudian saya sepakat sekali kalau kita menyebut al-usratu imadul bilad biha tahya wa biha tamut. Keluarga adalah tiang negara, dan karena keluarga negara itu bisa maju, negara juga bisa hancur. Jadi keluarga itu menjadi penting. Karena itu juga kemudian saya sering sampaikan bahwa al-usrah madrasatul ula. Keluarga adalah pendidik adalah utama. pendidik utama. Bukan mak doang ya? Ya, ada yang sebagian menyebut madrasatul ula. Saya ini ya terbela oleh ya. Berarti suami saya juga al-usra loh ya. Iya, iya, betul. Iya kan, nggak hanya saya doang tuh. Nah, makanya itu ilmunya parenting. Parenting itu parents. Iya. Ya mamanya, ya papanya. Papanya. Nah, ini kan seringkali urusan anak diserahin ke ibu-ibu. Emaknya, ya. Urusan rezeki, urusan nafkah ke orang tua. Gitu. Yang ngabisin saya ya. Iya, jadi mungkin ini basic ya dalam ilmu parenting itu adalah kesadaran bersama bahwa subjek dan objek adalah ya parents. Bahwa kemudian anak itu tumbuh dengan dunianya sendiri-sendiri. Rasulullah pernah memberikan satu gambaran yang paling utama, yang ini kemudian seringkali kita kenali dikutip oleh Aristoteles atau oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Secara value nilai-nilainya pernah diajarkan oleh Nabi, tetapi secara redaksi itu ada riwayat yang menyebutkannya dari Aristoteles atau Socrates ya, saya lupa, tetapi juga ada yang menyebutnya dari Imam Ali bin Abi Sayyidina Ali Thalib ya. Yaitu alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum. Didiklah anakmu karena mereka lahir di satu zaman yang tidak sama dengan zamanmu. Berarti nggak boleh maksa anak ya kayak saya, kayak Yai. Itu dong. Iya kan? Iya, nggak bisa dipastikan misalnya si anak itu, kamu nanti seperti aku ya misalnya. Nggak bisa begitu karena dia tumbuh dengan dunianya sendiri. Nah, kita hadir sebagai pengarah untuk mengarahkan mereka dengan seluruh potensi yang mereka punya. Gitu. Jadi ini basic sekali Bu Nyai. Kalau kita berbicara tentang dunia parenting ini, kesadaran utuh bahwa kita mendapatkan amanat dari Allah. Karena apa? Allah yang menyatakan di dalam Al-Quran bahwa anak ini kan seperti kertas putih yang akan memberikan warna kepada kertas itu. Betul sekali. Ada satu ungkapan yang luar biasa menurut saya ketika Allah mendikan ya, kalau di dalam Al-Quran itu wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak tahu apa-apa. Ini apa maknanya la ta'lamuna syai'a? Dia lahir from nothing, tapi diharapkan be something. Dia dari zero, tapi diharapkan menjadi hero. Inilah konsep yang sebetulnya di dalam Islamic parenting atau parenting berbasis Islam, kita harus menerima utuh dulu bahwa anak lahir itu tidak ada yang kemudian bawaan lahir nih anak jadi ngelawan. Nggak mungkin ya. Nggak begitu, karena Tuhan sudah ngendikan kok la ta'lamuna syai'a. Tetapi pada saat yang sama diingatkan oleh Allah bahwa maka diberikan kepada mereka itu pendengaran, penglihatan dan hati. Itu modal utama ya. Itulah yang disebut dengan submodalities atau submodalitas ya di dalam ilmu Neuro Linguistic Program atau NLP. Ada yang dikenal dengan submodalitas, yaitu ada auditory, ada visual,
dan ada kinestetik. Ya, oke. Nah, kecenderungan 3 karakter itulah yang dibekali oleh Tuhan di dalam diri setiap orang, semua anak kita. Awalnya lah ta'lamuna syai'a. Oke. Tetapi ketika diberikan potensi ini, maka tugas orang tua yang mendampingi anak dan mengasuhnya bagaimana membuat modal tadi, potensi tadi menjadi produktif dan anak tumbuh seperti apa yang kita harapkan. Ya Allah, ya saya cengok ya, cengok banget saya. Saya Itu jadi bodoh, cengok cuma itu tuh bahasa ya. muda ya, cengok tuh bodoh gitu. Allah. Bodoh banget, subhanallah, luar biasa sahabatku semuanya. Coba bayangkan, ketika anak itu from nothing akhirnya jadi something. Sekarang tugas siapa? Kan orang tua tentunya. Saya suka balik berayai. Syuf kolbak, berarti itu adalah blueprint, contoh jiplak ya, jiplak dari emaknya gitu kan ya. Dan orang-orang sekitarnya. Oh, Kalau iya, begini, iya, Bunyai, ada 5 faktor pembentuk ke karakter anak Oke. atau perilaku anak. Yang pertama adalah yang disebut dengan parents ya, orang tua. Orang tua. Kemudian ada milieu, lingkungan terdekatnya. Oke, lingkungan. Kemudian Ya. ada media, media yang dia baca, media yang dia lihat. Kemudian ada yang disebut dengan pengalaman, experience. Ya, itu juga akan membentuk perilaku anak. Dan ada juga yang disebut dengan bahan bacaan. Apa yang dia baca yang akan membentuk cara berpikir dan cara berperilaku anak. Nah, kalau bahasa hadis Nabi yang menyebut kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani, maka kita melihat atau menerjemahkan dalam konteks abawah itu, kedua orang tuanya itu adalah sebagai milieu, lingkungan yang sebetulnya memberikan impact atau pengaruh kepada tumbuh kembang anak tadi. Tidak hanya karena ibunya, jadi saya tidak sepakat ya kalau menyebut misalnya ibu adalah blueprint dari anak. Belum tentu juga. Karena lingkungan juga ya, lingkungan ya. Lingkungan terdekat. Kadang-kadang ada yang maaf ya, orang tuanya saleh-salehah, ayah ibunya, tetapi temennya dia tidak punya ilmu untuk menggait anaknya, lalu anak kemudian mencari figur di luar. salah gaul ya. Bisa salah gaul, bisa juga tidak puas di rumah. Oh iya betul ya. Itu kenapa dalam dunia Islam parenting itu diawali dari kebahagiaan dan kegembiraan si parents. Si orang tua itu ya. Kalau kita bicara parenting kan sebetulnya bicara anak sebelumnya dulu dong, kita bicaranya pernikahan. Ini pernikahan suami istri kan belum kenal awalnya, lalu kemudian masuk nikah, baru kemudian nanti lahir anak kan gitu. Betul. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat afabil batil yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Ini dulu engkau sendiri, kemudian ada pasangan, lalu diberikan rizki berupa apa? Anak, cucu, keturunan. Jadi kalau kita melihat konsep rumah tangga Islam, kalau Anda mau lestari rumah tangga Anda, mau sakinah, mau langgeng, maka miliki 2 prinsip ini, yaitu apa? Yang disebut dengan mudhahakah dan mula'abah. Yaitu apa? Relax, sering tertawa, bercanda, santai, asik-asik aja dengan pasangan. Yai, Fun saja. Fun. Nah, nanti ketika punya anak juga begitu. Jadi Fun jangan juga, terlalu ya. tegang. Oke. Jadi kok anak salah sedikit ngomel gitu, salah sedikit lari ke status WA, ke Facebook, kemana-mana. Masya Allah. Oke, Yai, saya suka kepada Yai yang dibilang tadi 5 hal untuk mendidik anak jadi anak yang baik. Ortu, lingkungan, Yai. Kemudian apa lagi, Yai? Bacaan gitu ya. Nah, sekarang gini, Yai. Bagaimana kalau anak pesantren, Yai? Nah, kan kita kayak saya, Yai, kan lama begitu SD selesai kan ke mondok, Yai, pesantren kan. Nah, akhirnya orang tua saya kan mungkin A B C D E F G, tapi saya G H Z A. Kenapa? Karena saya berkawan dengan teman saya itu, Yai. Gitu kan? Nah, berarti itu masuk nggak dalam lingkungan itu, ya? Iya, masuk. Semua yang membentuk kita adalah faktor-faktor yang tidak boleh kita abaikan. Ada lingkungan internal, ada lingkungan eksternal. Iya. Dan itu juga yang harus kita telaah dulu sebelum kita menghakimi anak. Misalnya ada anak yang motivasi belajarnya rendah. Gini, dalam ilmu parenting ada yang disebut dengan creative parenting. Bagaimana kreativitas di dalam mengasuh. Seperti misalnya gini, ada anak motivasi belajar rendah, lalu kemudian orang tua yang direct ke suggestion, dia selalu mensugesti secara langsung. Bisa begitu, atau begini cara belajar. Dia tidak memahami cara belajar anak. Contoh misalnya gini, belajar yang kita pahami misalnya adalah buka buku, duduk diam 1 jam, 2 jam, baca, kemudian pahami. Tetapi ketika si anak bukunya cuma ditenteng-tenteng, dia ke ruang tamu, dia ke ruang dapur, dia kemana-mana, orang tuanya marah. Lalu dibilang begini,
Nah, kamu kalau mau belajar sini duduk yang rapi, baca bukunya gitu. Padahal orang tua tidak memiliki yang disebut dengan learning style. Berarti dia nggak mampu untuk menggali bakat anaknya. Betul, dan Gitu. cara belajar anak itu yang disebut learning style, Bu Ya, Nyai. Karena learning style. setiap orang berbeda. Misalnya orang visual tidak sama belajarnya dengan orang yang auditori. Orang auditori tidak sama belajarnya dengan orang kinestetik. Iya. Maka pemahaman dan pengetahuan orang tua tentang learning style menjadi penting sebelum kita menghakimi anak tadi motivasi belajarnya rendah. Jangan-jangan karena dia sering dipaksa dengan belajar gaya visual padahal dia auditori, dia tidak cocok saja sama gaya belajarnya. Aduh, Gitu. guys, ayah bunda, sahabat semuanya. Saya lagi-lagi cemok yang kedua ya. Saya on banget dalam hal ilmu ini. Ternyata ada lestari, ada telaah, itu ya, ada kreatif parenting, segala macam hal yang kita dapat hari ini. Ya, ada satu hal yang saya subhanallah ya. Saya itu ya lahir dari ayah saya adalah guru SD, tapi beliau sabar ya, guru SD kan. Nah, setiap kali saya itu sore ya diajak beliau ke sawah karena untuk benerin lubang-lubang takut ada yuyu, gitu kan. Nah, ini kan sawah beliau nih. Ini sawah orang. Saya nanya ya, Pak, sawah sinten Pak? Pak Anu, sinten Pak? Terus saya apal ya. Sampai rumah ya, sama ibu saya ngomong, tak ngomong lu. Bu gini Bu, kakek ngomong. Begini Bu, menang, nah gitu ya. Jadi ada semacam ayah saya tahu kalau saya suka untuk mengetahui sawah orang. Sampai sekarang saya apal ya sawah itu ya, sawah orang. Berarti kan ayah saya tuh tahu bahwa anaknya itu pengen tahu walaupun sawah orang. Dan mungkin banyak omong daripada ngomong yang nggak bener, ngomong sawah orang, gitu ya. Jadi oke, sahabatku semua, kita harus gali lagi, membayar teruskan ya. Iya, itu disebut dengan sense of curiosity, rasa ingin tahu yang sangat besar di dalam diri si anak. Nah, karena itu sebagai orang tua kita harus mewadahi itu, memfasilitasi itu. Karena kan begini Bu Nyai, ada orang tua yang memberikan jalan keluar secara langsung kepada anak. Contoh ada anak kecil misalnya lihat mamanya lagi masak, dia punya keinginan untuk bermain-main gitu. Kebetulan mobil-mobilannya ada di atas lemari. Dia bilang sama ibunya, mama aku mau main-main gitu. Main apa? Main mobilan. Ya sudah, main saja sana. Nggak bisa mobilnya di atas lemari, aku nggak sampai. Akhirnya si ibu tadi berhenti masak, kemudian ambilkan mobil, kemudian berikan ke anak. Clear, persoalan selesai. Tetapi si anak tidak tumbuh kreativitas untuk menyelesaikan hanya masalah. hari itu saja selesai. Iya, detik itu saja selesai. Oke. Tetapi si anak tidak dilatih untuk problem solving. Nah, itu yang utama. Mungkin saja bisa si ibu tadi mengatakan, "Nak, coba kamu pikirkan supaya bisa ngambil mobil yang di atas lemari itu bagaimana caranya?" Ambil kursi kan, Nak? Entah ambil kursi, entah apa. Biarkan dia ini yang sebetulnya harus kita bangun ya. Bagaimana orang tua itu memahami dunia anak dengan perspektif anak, bukan dengan perspektif karena kita. mama gak sabar, Nah, mau itu masak, dia. nyuci, ngepel, kalau maaf, saya sempat jorok ya. Tapi ilmunya di situ kan, kita karena kurang sabar, maka kenapa ada yang disebut prophetic parenting tadi? Karena pertanyaan ketika kita mengajukan permasalahan parenting, pertanyaannya kan gini, ada nggak sih model yang sudah bisa kita contoh, kita teladani? Modul dan model. Kalau Oke. modul kita bisa buka Qurannya, hadisnya, bahkan buku-buku parenting tuh banyak sekali. Itu bicara modul. Iya. Tetapi bicara model, siapa yang bisa kita contoh? Nah, di dunia Islamic parenting kita tidak ada model lain yang bisa kita contoh, and the best model in this world adalah Rasulullah Muhammad SAW sebagai uswah, sebagai qudwah buat kita. Nah, Rasul itu digambarkan, masya Allah, saya terpesona dengan ayat ini yang sering kita bacakan, yang sering kita hafalkan, yaitu yang berbunyi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul adzim. Ini luar biasa ayat yang sebagian ulama menyebut ayat penjagaan untuk kita baca supaya terjaga dari mara bahaya. Saya merutinkan mendawamkan Itu ini. juga ya, saya dari Abah Lutfi itunya. Nasabnya itu nyambilnya nggih. Sanatnya ya untuk ijazahnya, alhamdulillah. Nah, apa yang terkuak dari ayat ini kalau kita kaitkan dengan parenting?
ini kan sebuah kabar yang Allah mau nyatakan kepada para pembaca Al-Quran, kepada khitab yang disampaikan kepada seluruh manusia, karena Al-Quran itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka Al-Quran adalah guidance. Dalam konteks parenting sebetulnya kita bisa belajar ketika Tuhan memperkenalkan kekasihnya ini telah datang kepadamu min anfusikum, dari jenismu sendiri. Ya, seseorang yang disebut sebagai nabi itu dilahirkan atau dikeluarkan kepada kita, diberikan kepada kita dari jenis kita sendiri, yakni min jinsil insan. Bukan dari jenis Bukan yang min lain. jinsil malaikah awil jin, tidak, tetapi dari jenis manusia. Ini yang di dalam prinsip prophetic parenting adalah equality. Ini prinsip yang pertama. Equality artinya kesetaraan. Bahwa Nabi kemudian itu diambil dari jenis manusia supaya tidak ada pembenaran bahwa ketika dijadikan contoh, misalnya nih Nabi ini contoh loh buat Anda ikut dong. Oh enggak dong, dia kan Nabi, kita kan bukan. Iya. Kan kita seringkali begitu. Iya. Maka dalam tauhidnya Ahlussunnah wal Jamaah, sifat jaiz bagi para rasul adalah al-a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Iya. Nabi Dia menikah, makan, tidur. mungkin ada kecewa, Iya, ada sedih. marah, ada sedih. Ada ngesek gitu ya. Sorry, saya kok jorok banget ya. Ya Allah maaf ya, maaf Tapi ya. itu bagian dari al-a'rad al-basyariyah. Kata Mas. Kaget banget saya Mas. Oke, monggo ya. Itu kan wajar kemanusiaan. Maka begini sebetulnya dalam konteks, kalau saya membayangkan manusia dengan Nabi ya dalam konteks parenting, Nabi ini kan seorang murabbi juga yang mendidik mutarabbinya yaitu umat langsung. Iya. Umatnya banyak banget dan macam-macam. Ada yang kayak Abu Bakar, ada yang kayak Abu Jahal. Ya gimana coba ngadepin umat yang kayak Abu Jahal, kayak Abu Lahab, Abu Gosok. Ada gosok kan, Abu Gosok yang Dan abu-abu yang lain. Iya, Abu yang lain. Itu kan luar biasa kan? Iya, betul. Nah, tetapi ternyata Nabi itu menempatkan dirinya, kalau dengan perspektif ayat tadi, secara equal. Nabi itu bisa turun sejenak dari ketinggian. Bayangkan Nabi sama sama cucunya lah yang kita sering dengar cerita-cerita Iya. asik gitu ya. Bagaimana dengan Imam Hasan dan Imam Hussein. Iya. Beliau itu pernah lagi sholat sampai lama banget sujud nggak bangun-bangun. Kenapa? Sampai sahabat itu sampai kemudian berpikir, wah Rasulullah dapat wahyu nih kan gitu. Kalau saya ngintip saya gini ya. Ngintip. Gak khusyuk sama Kalau saya ngintip. Oh saya orang awam. Saya ngintip kenapa itu imamnya kok lama gitu. Sampai sahabat selesai sholat tanya sama kanjeng Nabi, Iya. loh kok ini sujudnya lama sekali, jenengan dapat wahyu ya? Kata Rasulullah, enggak, tadi ada cucuku Hasan naik di atas pundakku, aku biarkan dia puas hingga lama dalam bermain-mainnya dengan aku. Subhanallah. Itu Nabi yang bisa turun sejenak dari ketinggian derajatnya sebagai Nabi dalam konsep al-a'rad al-basyariyah. Saya melihat bahwa dalam konteks parenting, prinsip pertama adalah equality. Turun sejenak lah dari kekuasaanmu sebagai orang tua. Jangan kau berkata begini kepada anakmu yang lagi marah. Aku emakmu, aku ini lebih tua darimu. Ya iyalah orang tua kok ya lebih tua gitu. Kamu nggak duluan, ayo nggak duluan. Ya gini ya, lu bau kencur lu, bau kencur. Iya, sering begitu. Mama nih sudah makan asam garamnya dunia kehidupan. Sombongnya ya. Kan sedih banget asam garam. Manusia nggak pernah Berarti gitu. emak nggak makan rendang ya. Nggak pernah bahagia tuh emaknya tuh ya. Pemirsa, subhanallah, hangat sekali kita hari ini. Dan subhanallah, ternyata jangan lupa, jangan kita ya. Jadi jangan bilang gini, itu kan Nabi. Saya manusia biasa Bu Dewi, gitu ya iya. Saya manusia biasa, saya sabarnya habis kan gitu ya. Nah, itulah yang Yai mengatakan apa? Jangan sampai begitu kita punya tauhid kayak gitu ya. Itu Yai emang betul sekali. Dan karena itu disebut di dalam tauhid kita al-a'radul basyariyah. Karena memang Allah menyebutkan itu di dalam surah Al-Kahfi, di antaranya qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Tetap ada bedanya. Maka kalau dalam Simtud Durar, Habib Ali Al-Habsyi menyebutnya basyarun la kal basyar. Manusia tapi tidak sama seperti manusia yang lain. Menempatkan Nabi dalam konteks al-a'radul basyariyah artinya dalam perspektif parenting ya, orang tua jangan melulu menempatkan derajat ketuaannya. Iya. Sesekali kau turun sejenak dari ketinggian derajatmu. Kau kan dulu pernah jadi anak. Ingat orang tua itu kan alumni anak. Alumni. Pemirsa, alumni anak saya berarti ya Allah. Kalau saya, orang Allah. tua adalah alumni anak. Iya. Jadi anak yang sudah besar namanya orang tua. Kalau alumni hati namanya mantan. Kalau alumni pelakor, maaf.
maaf pemirsa, skip kita nggak boleh ngomong orang. Pemirsa sekarang masya Allah subhanallah, pakai alumni anak, jangan sampai kita tidak memahami anak itu, karena saya pernah mengalami anak. Dan saya pernah mengalami juga muda. Bagaimana kalau anak nggak pamit, ternyata dia pergi nggak keru-keruan? Bagaimana ya kalau gitu? Jangan sampai kita mencak-mencak. Dasar lu anak nggak tahu diri kan gitu ya? Iya, makanya banyak anak ngelawan. Emang mama nggak pernah jadi anak gitu? Emang mama langsung tua gitu ya? Ya Allah. Itu prinsip prinsip penting ya Oke. Equality ya, equality ya. itu kesetaraan. Jadi kan mak kamu tuh temen ya nak ya, teman cerita, mak aku punya teman laki-laki, kok dia beda agama ya mak? Mak jelek ya, mak jelek. Nah gitu kan. Sekarang maknya gimana ya, jalan keluar pelan-pelan gaya gitu kan. Gunakan perspektif anak. Oke ya. Itu yang ilmu paling hebat. Bagaimana Nabi misalnya juga dengan Imam Hussein. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan Bunyai bahwa anak-anak kecil kota Madinah itu kalau lagi bermain-main kemudian ada Rasulullah lewat, mereka diam, mereka berhenti dari mainnya, nyamperin Nabi sekedar untuk disapa, dipegang kepalanya, didoakan oleh Nabi, bermain-main sejenak dengan Nabi. Ya Allah, karena pesona Nabi itu luar biasa. Sallallahu Muhammad, ya Allah pemirsa, saya kepingin ketemu Nabi ya. Allah, Ya Allah, Sallallahu ala Muhammad, ya Allah, subhanallah. Jadi ternyata Nabi itu adalah sosok yang dicintai anak. Magnetnya ke anak luar biasa ya. Jadi anak nyamperin, pengen ngobrol, pengen cerita, pengen dielus palanya, pengen dikasih uang, itu kalau saya ya. Monggo ya. Ya, itu prinsip yang pertama punya. Yang kedua adalah di lanjutan ayat itu, laqad ja'akum min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat sekali rasa yang di penderitaan oleh para umat. Nabi merasakan betul penderitaan. Ini prinsip kedua adalah empati. Empati itu apa sih? Mampu merasakan apa yang diderita oleh orang lain. Dalam hal parenting tentu saja orang tua harus menyadari betul apa yang dirasakan oleh anaknya. Contoh, anak menghadapi bullying ya di sekolahnya atau di tempat mainnya. Ada kadang anak itu dia sedikit gelisah di luar nih, di tempat pasti mainnya. Ya, saya pernah ngalamin ya. Gitu ya? Iya, kan saya kan tinggi banget ya, semampai kan, sebentar nggak sampai. Nah ketika SMA ya gini teman saya bilang, guru saya juga orangnya iseng banget. Dewi maju gitu ya. Pakai naik bangku, kata dokter saya. Dewi berdiri dong, berdiri gitu ya. Saya langsung nangis ya, tentang gue pendek ya Allah, itu kan bullying ya. Apa rasanya itu? Aduh sedih ya, kok Tuhan bikin saya pendek sih, bukan semampai kayak Luna Maya. Sorry Luna Maya, maaf ya Luna Maya. Itu yang dirasain anak kita. Tiba-tiba dia pulang ke rumah, dia mau sharing sama mamanya, dia mau sharing sama ayahnya, dia mau sharing sama kakaknya. Begitu sampai di rumah sibuk semuanya. Aduh, capek. Bapaknya sawah, terus gue mau ngomong sama siapa gitu kan? Iya. Nah itu yang saya sebut dengan empati tadi, bahwa prinsip kedua dalam risalah Muhammadiyah, risalah kenabian ini, Nabi orang yang paling memperhatikan dan mendahulukan umatnya. Bahkan menjelang akhir hayatnya yang dipanggil adalah ummati. Itulah Nabi yang mestinya ketika kita menjadikan beliau sebagai teladan buat kita, hadirkan itu untuk merasakan apa yang sedang dirasakan anak. Dan ini ada yang menarik juga Bunyai, bahwa ketika kita bisa merasakan apa yang sedang diderita oleh anak, maka separuh dari jalan keluar sudah dia dapatkan. Tenang ya Yai, rasa emaknya di pihaknya. Jadi sekali lagi ini Ayah NH punya clue yang luar biasa. Ketika kita merasakan apa yang anak rasakan, ketika dia punya masalah, derita di luar, emaknya empati, ikut cari way out Yai. Itu kata Yai, separuh anak sudah nemu way outnya. Ayo Bu, ayo Pak, begitu caranya. Monggo Yai. Betul sekali. Nah, tapi itu juga tidak cukup dalam prinsip parenting kenabian ini, karena kita masih melihat lagi satu karakter kenabian yang luar biasa lagi dari ayat itu. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Besar sekali rasa ingin menolongnya, helper. Prinsip yang ketiga adalah helper atau solver, penolong. Nabi itu rasa ingin menolong umatnya itu besar sekali. Jadi bukan hanya empati, tetapi solutif. Dia hadir sebagai pemberi jalan keluar. Itu yang kemudian seorang tua kenapa kemudian tidak boleh stuck dengan keilmuannya. Karena kan seringkali orang tua itu yang merasakan, aku nggak mampu, aku nggak ngerti, udahlah kirim aja ke konselor gitu kan. Padahal sebetulnya dia tidak banyak baca buku, dia tidak mau mengelaborasi persoalan dari waktu ke waktu. Dia nggak sabar ya.
mungkin nggak sabar. jadi Nah, aja. ini melalui momen sederhana ini, Betul, Bu ya. Nyai, mestinya kita bangkitkan kesabaran Betul, mereka ya, dan ayo, kesadaran mereka. Tidak hanya sabar, tapi harus sadar. Sabar dan sadar Betul. bahwa kita emak bapak yang harus solutif, bukan solatif ya, solutif, nggih ya nggih. Pakai F, solutif. Solutif, oh saya kan tadi ya solutif. Oke ya, Takut solutif. jadi fitnah. Ya ada ini ya, sapi, sapi. Oke, Ya, oke. Oke, kita yang terakhir ya Iya. sekarang dari ayat itu adalah harisun alaikum bil mu'minina Raufur raufur rahim. Ini menjadi clue yang luar biasa dari parenting kenabian, yaitu apa? Saya menerjemahkannya sebagai unconditional love. Cinta tanpa syarat. Ya Allah Yai, aduh, cintaku dalam doa ya gitu ya. Subhanallah, tuh Mbak dengerin Mbak, yang dokter tuh. Iya, Rasulullah itu kalau sudah bicara cinta, Masya Allah, ajaran-ajarannya luar biasa. Kenapa Raufur Rahim? Iya, subhanallah. Dia memberikan kasih sayang tanpa batas. Orang tua kan coba kita lihat, apa sih yang nggak dibelain buat anaknya gitu. Aduh, jungkir balik ya, kata orang Jawa, sikil gue endas, endas gue sikil. Iya. Itu orang Jawa ya. Jadi kaki untuk kepala untuk kaki, jungkir balik Mak, capek nggak? Ayo. Iya. Nggih. Dan itu kita lihat dari sejarah Nabawi ya, bahwa kita mestinya memang sebagai orang tua harus punya nih kayaknya kitab Sirah Nabawiyah. Harus ya, nggak dibaca, nggak Dan dipejek dibaca. ya. Kadang-kadang Saya ada punya, yang Yai. beli masih di Oke. plastik, 3 bulan kemudian plastiknya belum dibuka. Oh, Yai. Betul. Ya. Jadi unconditional love adalah menjadi bagian dari kerahmatan yang Tuhan turunkan ke atas muka bumi. Siapapun yang mendapatkan tersentuh dengan rahmat Allah, maka dia akan punya cara yang Allah gerakkan hatinya untuk masuk ke dalam orang lain dengan cinta. Apa yang dihadirkan dari cinta akan diterima oleh hati yang sangat tulus. Syuf qalbak bil mahabbah. Yes or no? Nah, gitu ya. Betul. Gitu kan? Iya, betul sekali. Begitu. Itu yang disebut dengan Ainur Rahmah. Ainur Rahmah. Pandangan kasih. Betul. Raufur Rahim. Betul. Gitu ya, ya. Sahabat-sahabat ayah bunda yang saya muliakan, hari ini kita calling down banget, dikocak hati kita dan perasaan kita oleh Pak Yai, Ayah NH, oleh Ayah NH sesungguhnya bahwa solutif. Yai contoh yang tadi ketika anak mau ngambil mobilan di maknya ngambil Yai, berarti bukan solutif dong mak itu. Sebetulnya juga solusi, tetapi solusi yang tidak Jangka mendidik. pendek, oke, yang oke. tidak mendidik. Kita tentu saja solusi ini adalah yang mendidik. Solusi yang membuat seseorang berpikir, bukan sekedar menyelesaikan urusan. Ini malah jadi memotong kompas sebetulnya. Yai, konteksnya kan sayang anak. Ya kan? Konteksnya sayang anak. Ada Yai gini, ketika maaf Yai ini di pesantren ya, Bu, anaknya pondokin ke kita atau ke Yai gitu. Jangan Bu, saya kasihan, jauh dari saya, ntar makannya gimana, bla bla bla. Itu kan namanya tadi Yai ya. Berarti apa? Dia solutifnya hanya jangka pendek, gitu ya ya. Iya, iya. Dan ini yang akhirnya punya dampak buruk di masa yang akan datang. Nantinya. Iya. Maka kita belajarlah dari kenapa sejarah kenabian misalnya selalu para nabi itu menyebut dirinya atau mereka itu menjadi penggembala. Begitu kan ya. Iya. Bagaimana nabi diajarkan, dan ini serius, ini bisa jadi materi parenting juga kalau kita lihat bagaimana nabi itu misalnya di usia awal ketika beliau masih kanak-kanak sudah harus menjadi seorang Penggembala, kambing, iya. Itu kan kalau dalam bahasa sekarang employee, karena beliau dibayar. Iya. Beliau dibayar sebagai pegawai, itu jadi employee. Kemudian di usia 12 tahun beliau menjadi seorang pedagang. Pedagang itu berarti dia sudah menjadi seorang entrepreneur. Dia menjadi seorang pengusaha yang sebetulnya menukar skill dan kemampuan berdagang itu dengan mengelola modal seseorang. Kemudian di usia 25 beliau menikah dengan yang punya harta, sahibul mal, yaitu Sayyidah Khadijah. Beliau menjadi owner. Jadi dari seorang employee menjadi seorang entrepreneur, kemudian menjadi seorang owner. Karena dia pemilik harta, pemilik modal. Kemudian di usia 30 beliau sudah bergerak menjadi investor. Beliau sadar betul bahwa kemudian ada tim yang harus dibentuk. Maka sosok sahabat lain seperti Abdurrahman bin Auf, kemudian agnia-agnia lain yang dicetak oleh Nabi itu karena sistemnya sudah terbangun oleh Nabi. Maka di usia 40 Nabi sudah selesai. Nabi tidak lagi berurusan dengan dagang, dengan yang lain segala macam. Sudah selesai. Risalah sudah dihembuskan dengan kuat dan Nabi diangkat sebagai Rasul. Artinya kalau kita bicara materi parenting, Bunyai, setiap orang tua ini mestinya sudah menyiapkan sampai di usia 40 selesai.
Ya Allah, bayangkan emak-emak saya juga bagaimana kita bisa menyiapkan anak secara materi gitu ya. Parenting kita harus jalan. Kenapa? Ya kita harus cari jalan keluar solutif bagi kita agar dia anak kita mapan di usia 40 gitu ya. Kita coach atau kita arahkan gitu. Betul. Kita tidak bisa selamanya menyerahkan kepada orang lain, apalagi kemudian menitip. Ingat, sekolah bukan titipan anak, pesantren bukan titipan anak. Ayo Bapak Ibu, ingat ya. Saya bukan titipan, bukan. Ayo sama-sama terdidik ya. Betul. Kita sama-sama didik. Maka parenting, kenapa sekali lagi kita kembali secara semantik ya, bahwa parenting itu adalah parent, orang tua, kesadaran penuh. Kalau misalnya anak di pesantren begitu punya ya, atau anaknya di asrama, di boarding school, atau anaknya ada di luar kota gitu, kita kan sulit, kita nggak bisa. Ada yang disebut dengan parenting jarak jauh. Nah, ini adalah sebuah skill juga yang bisa kita latih. Betul, bagaimana kita membangun hubungan jarak jauh. Ini bukan LDR ya, kalau yang itu mah cinta bagi kekasih yang halal loh ya, itu LDR-an. Iya, tapi LDR dalam konteks parenting itu ada caranya juga. Ada caranya. Bahkan dalam terapi yang kami ajarkan di Super Family Consulting, kebetulan saya mendirikan itu sejak terakhir sebelum saya resign dari PNS. Saya 15 tahun di Kementerian Agama juga, 15 tahun kemudian saya resign. Tapi sebelum resign saya mendirikan yang disebut dengan Super Family Consulting. Ini adalah lembaga yang melakukan pendampingan kepada problem keluarga dan anak. Nah, saya sadar betul kenapa Super Family Consulting ini kita bangun. Salah satunya adalah mengajarkan terapi yang kita sebut surrogate terapi. Surrogate terapi itu adalah konseling jarak terapi jarak jauh buat orang yang hubungannya agak jauh nih secara tempat. Seperti misalnya anak-anak yang di boarding school atau yang di pesantren atau yang di luar kota. Di Al-Azhar Kairo atau di Jerman atau di mana. Nah, itu harus dibangun. Yang pertama membangun anchoring. Anchor adalah jangkar emosi. Ini ada contoh menarik dari Ibu Nyai Gontor, istrinya Romo Yai Syukri Zarkashi, Abdullah Syukri Zarkashi, yang baru wafat kemarin. Kami pernah beberapa kali mendampingi umroh beliau dan bercerita banyak dengan Ibu Nyai. Ini menarik Bu Nyai. Saya mendampingi tawaf sunnah beliau. Beliau tawaf dengan 3 putranya saat itu. Jadi yang dari Mesir pada ikut, kemudian saya mendengarkan cerita beliau setelah selesai tawaf sunnah di hotel. Dia cerita anaknya itu menangis ketika putaran terakhir dari tawaf sunnah yang dilakukan, yaitu dari Rukun Yamani menuju Hajar Aswad dengan bacaan Rabbana Atina fid dunya hasanah yang dibacakan dengan langgam Jawa. Nah, kemudian anak itu, ini kan udah dewasa, anaknya udah besar-besar. Selesai tawaf, doa mereka di belakang makam Ibrahim. Kemudian si anak ada yang merapat ke ibunya, kemudian tanya, Bu, kenapa di tawaf terakhir tadi ada sesuatu yang aku rasakan? Aku lupa, tetapi itu dekat sekali kepadaku. Lalu ibunya menceritakan bahwa ketiga anak ini tumbuh dalam belayan dia, yang setiap bayi dulu itu ditimang-timang dengan lagu yang sama. Lagu Jawa itu ya? Iya, dengan baca Rabbana Atina. Apa ya? Langgamnya saya agak persisnya kurang tahu, tetapi dilagukan lah Rabbana. Setiap mau tidur itu dibacakan Rabbana Atina dengan langgam yang mungkin nyambung ya. Jadi yang dewasa itu dia ke bangun ya. Ini anchoring. Bahkan Ibu Nyai kemudian juga cerita kepada saya, bahkan si anaknya itu kan kemudian kuliah di Kairo. Itu setiap mau ngapain itu mesti akan telepon ibunya untuk minta doa. Lagu itu. Untuk minta doa. Untuk minta doa. Nah, itu yang disebut anchoring. Maksud saya, anchoring itu sesuatu jangkar yang kita buat sejak kecil kepada anak, yang once kita membutuhkan untuk masuk ke dalam dunia anak dalam menyelesaikan masalah, itu tinggal diklik saja anchornya, jangkarnya akan. Karena kita sudah membangun jangkar itu ya. Kita sudah membangun itu sejak kecil. Pemirsa, aduh, nanti minggu depan kita ngaji lagi. Ya, gak lama ini soal ngajinya. Sekarang adalah nanti ngajinya. Ada subhanallah, nggak bisa ngomong deh. Anchoring itu kayak apa? Ternyata jangkar yang dilempar oleh bapak ibunya. Ketika anak ada masalah, tinggal putar aja kuncinya. Jadi nggak usah bangun lagi ya dari A, B, C, nggak usah kelamaan. Kesuwen, wis tuwa kok. Baru bangun jangkar, mulai bayi Bu, kayak Sukri gitu ya. Angel, ukurannya angel Jan.
Ini bukan soal susah atau tidak bisa tapi mau atau tidak mau. Kalau kita belajar dengan baik untuk parenting ini, apalagi setiap hari kita bisa berbicara atau melihat tayangan di LDPBNU ini dengan Bu Nyai, saya rasa ini kan Bu Nyai sudah banyak banget memberikan teorinya sebetulnya ya. Tapi kadang di rumah itu kan cuma dengerin, senang, asik, gitu sampai oh iya tuh gue salah gitu kan. Tapi untuk mempraktekannya susah. Nah ini yang mungkin hasil dari obrolan kita sejenak, ya tidak akan pernah terjadi keberhasilan parenting kecuali Anda memulainya dari diri Anda sendiri. Mak bapak dengerin, ayo. Mak juga, bapak di rumah, bapak-bapak yang muda sama kan, berarti kalau gitu kita berperan kan gitu ya. Jangan duduk anak. Ya saya punya pengalaman yang subhanallah. Ketika bayi anak saya ya, saya baru ngelus palanya tukang tidur ya, sampai gede tuh saya bilang, Mbah namanya ini nak, Bude ini, Pak D ini, terus ya gitu. Terus ini sepupu kamu, Mbak ini, Mbak Nana, Mbak apa. Saya karena apa ya, takutnya mereka lupa. Sekarang ya deket, padahal jauh mereka. Karena kan saya terus ngomong gitu tiap malam. Itu hanya saya ngomong yang lain, ngomong itu ya. Saya takut lepas dari keluarganya suami saya gitu. Gitu. Itu jangkar. Jangkar ya. Allahu Akbar. Subhanallah. Iya. Pemirsa, jangkar itu adalah kekuatan batin yang dituangkan dengan tangan kita, dengan lisan kita, agar dia nyambung antara anak, Allah, anak, orang tua. Gitu ya. Iya. Dan jangkar tidak lepas dari firman Allah tadi, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Jadi bentuk jangkar yang kita berikan kepada anak bisa bentuknya sentuhan tangan, ini berarti kinestetik, bisa bentuknya voice, suara yang kita sampaikan, ini berarti auditory, as-sama', bisa juga visual, penglihatan. Seperti misalnya begini, kakak lihat mama sekarang. Oke, tetap mama sekarang. Mama sayang kamu. Mungkin kita selama ini seringkali melakukan itu kepada anak, tapi tidak menjadikannya sebagai jangkar. Padahal ketika kita sering ngomong I love you, kita bilang mama sayang banget sama kamu, tapi sambil ngerjain yang lain gitu. Nggak fokus ya. Dan di hati doang ya. Betul. Jadi kita perlu memformalkan juga kalimat-kalimat seperti itu. Seperti Nabi juga memformalkan panggilan misalnya kepada istrinya dalam bentuk-bentuk. Ya itu adalah formalitas yang dilakukan, tapi Nabi lakukan itu. Ayo Pak, manggil ayang beb Pak. Ayang beb itu boleh ya, ayang beb itu my love gitu kan ya. Ke istrinya. Ke istrinya, jangan ke orang lain. Oh ngaco gila lo bu bapak, jangan ke orang lain gitu kecuali nikah lagi. Tapi kan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin harus menyebarkan kasih kepada siapapun. Maksudnya? Lu lagi. Saya makin dipunyai nih, saya kenal punyai soalnya. Saya laporin. Enggak gitu. Kok orangnya alim, khusyuk. Di sini. Di sini. Oke, ya cukup ya ini. Nggih, teman-teman. Ya Allah pemirsa, kita sudah banyak segudang ilmu dari beliau, trik, tips dari beliau dengan segala bahasa. Dari bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Sampaikan semua, tinggal kita mencerna dan ayo kita lakukan. Kita aktualkan kepada anak-anak. Mau emak yang di kampung, mau emak yang ke sawah atau ke ladang atau emak yang ke kantor, sama aja kok ilmunya. Gitu ya, Yai? Iya. Cukup ya, monggo ditutup. Baik, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, juga seluruh jamaah lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama dimanapun Anda berada, khususnya para santri Ibu Nyai Dewi yang selama ini santrinya juga Pak Kiai aktif mengikuti pengajian parenting lewat akun Facebooknya LDPBNU. Apa yang bisa kita simpulkan dari keadaan tadi, bahwa ternyata Allah itu sudah siapkan segala peristiwa dalam kehidupan yang kita jalani lengkap dengan jalan keluarnya. Ya Allah. Tuntutan kepada kita adalah belajar untuk mengaktifkan potensi yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Potensi as-sama', potensi absar, potensi afidah yang ada di dalam diri adalah submodalitas yang Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Sayang kalau kita tidak aktifkan, sayang kalau kita tidak upgrade potensi ini. Jangan pernah downgrade diri kita setelah Tuhan menyematkan predikat tertinggi buat kita. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kau lemah, jangan kau merasa rendah, jangan kau merasa sedih.
karena engkau adalah derajat tertinggi di sisi Allah jika engkau orang-orang yang percaya. Semoga Allah jadikan keluarga kita keluarga yang marhamah, penuh Amin. kasih sayang, Amin. mutmainnah, penuh ketenangan, dan Amin. mubarakah, penuh dengan keberkahan. Amin, ya Dan Allah. anak-anak kita semuanya insyaallah Rabbana hablana minas Amin, salihin, ya Allah, amin. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min Amin. dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Allahumma ij'al awladana awladan Amin, ya Allah. abraran salihin Amin. muti'in. Amin, ya Rabb. Allahumma ij'alna wa awladana wa Amin. dhurriyyatina wa Amin. talamidatina min Amin. ahli al-'ilmi wa min Amin. ahli al-khair wa la Amin. taj'alna ya Allah wa iyyahum min Amin. ahli الشر والضير. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد Amin. وعلى آله وصحبه وسلم. Amin, ya Allah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, الله amin. الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Yai. Pemirsa jangan lupa lampah laku kita langsung alokasi way off. Apa Yai? Way out langsung itu. Dan jangan lupa please your upgrade dan jangan lupa no downgrade. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.